Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia, juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Bersama saya Nico Oliver, malam ini di Medium tentunya saya tidak sendirian. Saya bersama dengan teman indigo kita, Tasya Siahaan. Malam Nico. Selamat malam Tasya. Dan tentunya selain Tasya, juga sudah hadir penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam, teman misteri. Selamat malam Ervan. Malam, Nico. Dan juga tentunya selain Tasya dan Ervan, sudah hadir ke-30 panelis kita di malam hari ini. Saya akan segera mengajak medium selebriti yang memang akan bergabung bersama kita di malam hari ini dan membagikan pengalaman misteri yang dialaminya. Dan tentunya juga pada saat medium misteri kita membagikan pengalamannya, kita akan mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut apa sebenarnya yang terjadi juga dalam kehidupannya. Dan saat ini saya akan segera mengundang Yeyen Lydia. Selamat malam, ya. Yeyen Lydia, pemain sinetron, beberapa kali mengalami ketindihan saat tidur yang membuatnya melihat sosok penjaga. Baik, saya persilakan untuk duduk semuanya. Yeyen, terima kasih sudah bergabung di Medium pada malam hari ini. Dan juga mungkin bisa diceritakan, dibagikan pengalaman yang berhubungan dengan dunia mistis. Karena bagaimanapun juga dalam keseharian pastinya kita kerap kali mengalami hal tersebut. Silakan ya. Kalau sering sih enggak ya, cuman sempat beberapa kali sih. Salah satunya pertama kali itu waktu aku di Jawa, di Solo kan. Itu kan aku tidur sendiri tuh. Udah tidur sendiri lah gitu. Terus kalau tidur tuh sempet yang kalau orang bilang tuh rep-repan tuh apa ya? Ya kan rep-repan ngerti lah ya. Rep-repan gitu yang udah wah minta tolong gak ada yang nolongin gitu kan. Napas sudah sesek. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngusap-ngusap gini. Ada yang ngusap-ngusap gitu. Ada yang ngusap-ngusap kayak ngebangunin lah. Kan biasa harus disentuh. Begitu diusap-usap melek gitu. Di sebelah aku tuh ada yang duduk. Ada yang duduk gitu putih, rambut panjang tapi nggak kelihatan mukanya karena mungkin dia habis ngusap-ngusap, begitu aku bangun dia jadi aku di sini dia madepnya ke sana gitu kan. Merem lagi dong gitu. Yeah. Merem lagi langsung merem lagi terus begitu gini. Udah nggak ada. Jadi Udah, pada aku saat tidur itu. lagi. Tapi saat kejadian usia berapa? Sudah masih kecil kah atau remaja atau sudah dewasa? Udah SMA lah. Oke, menjelang dewasa ya, sebenarnya udah SMA ya. Iya. Baik. Dan pada saat kejadian itu artinya ketika tidur seperti rep-repan ada yang meniban dan kemudian ketika bangun sosoknya seperti berada di samping, memejamkan mata berusaha mengintip apakah sosok itu masih ada, ternyata sudah hilang, sudah tidak ada. Baik. Tasya, mungkin boleh mencoba menelaah lebih lanjut dari yang sendiri. Kita akan mencoba untuk sendiri mungkin ya, boleh berdiri. Kita akan melihat apakah sebenarnya Yeyen ini adalah seorang yang sensitif kah terhadap keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Wah, ini Mbak Yeyen ini ada eyangnya. Oke. Ini kalau ini udah jelas dari Jawa sih ini. Eyangnya lengkap, ngasih tunjuknya lengkap, berkebaya, pakai kain, agak gemuk. Terus ini juga yang membuat sifatnya Mbak Yeyen agak keras juga. Temboknya tinggi gitu. Untuk ke orang lain tuh temboknya tinggi, bener-bener protect dirinya tuh sebesar itu. Tuh, jadi orang nggak bisa sembarang masuk nih ke kehidupannya Mbak Yeyen. Terus kayak gini nih, temboknya tinggi nih, lagi dilihat gini nih susah nih, mau masuknya tuh susah. Tapi kadang-kadang
Bayan suka lebih senang sendiri, kadang-kadang ada butuh waktunya untuk keluar, tapi banyakan itu dominan dia lebih senang sendiri sebenarnya. Itu dulu sih. Oke. Betul. Yan? Oke, jadi sosok tersebut adalah sosok leluhur lah ya. Penjaga, ya. Penjaganya, yang menjaganya. Tapi di satu sisi ternyata mempengaruhi Yayan menjadi sebagai individu yang keras, membentengi diri. Tapi sebenarnya di satu sisi juga menjaga diri dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Mungkin bahasanya independen banget gitu. Dia. Jadi perempuan yang mandiri ya. Baik, tapi bagaimanapun juga tadi ya sudah langsung betul. Sepertinya mengiyakan langsung. Apakah memang kalau mungkin kalau dari apa yang sudah dijelaskan sama Tasya, Yan bisa menjelaskan lebih lanjut. Apa yang menurut Yan langsung mengatakan iya betul ini emang saya apa? Aku lebih suka sendiri, Ya. nggak gitu suka rame. Jadi kalau di rumah pun lebih senang sendiri itu betul. Kalau aku membangun tembok tinggi itu juga betul. Oke. Karena tipenya aku selalu belajar dari kesalahan dan pada saat kita melakukan kesalahan kita pasti otomatis ego kita akan membangun tembok dan membangun tembok itu otomatis. Setelah itu tadi kejadiannya apalagi yang pernah dialami? Sempat beberapa kali sih, waktu itu pernah syuting di Lembang. Ya. Itu tuh kolosal gitu kan. Terus adegannya tuh aku diikat di pohon waktu itu. Pohonnya besar banget gitu kan. Kalau orang Jawa kan biasanya suruh numpang-numpang ya. Kalau orang Jawa kan gitu numpang-numpang. Nah aku tuh tiba-tiba aku ngantuk banget, sumpah ngantuk banget, ngantuk yang tidak tertahankan gitu. Kondisinya diikat di pohon itu gitu kan. Terus aku bilang, numpang-numpang ya. Ngantuk banget nih, numpang-numpang ya, aku gitu. Nah pohon itu kondisinya dia sedang dipakai buat sling, buat pasang sling karena action kan. Ya. Pas aku udah mau tidur tiba-tiba krok-krok. Pohonnya itu patah, bener-bener patah, sedangkan aku nggak bisa kabur karena diikat kan. Ya. Itu ada yang bisikin nyamping. Oke. Nyamping. Miring Oke. gitu. Itu aku akhirnya gesernya miring karena nggak bisa ke depan kan. Dan itu bener-bener pohon itu tumbang tuh terus di bagian lancipnya tuh pas aku duduk. Di posisi duduk awal. Pas posisi duduk awal. Jadi aku gesernya nyamping. Seperti ada yang Ngasih ngasih tahu Ngasih untuk Iya. yuk. Minggir Kenapa, gitu. Tasya? Nah, aku terdistract sama eyangnya Mbak Yayan ini. Adanya Sosok di penjaga Yang mana ya? ya? Kan yang aku pasti dua ya. Mama aku yang Jawa ya. yang Jawa. Ini Tapi di dia sini waktu itu- dia sempat ngomong gini. Perannya dia ke hidup Mbak Yayan tuh kenceng banget. Ya. Sangat kenceng kayak tadi mungkin kalau menurut ceritanya eyangnya ini banyak banget kejadian-kejadian yang Mbak Yayan alami dan selalu dikasih kode sebelum itu jangan sampai ini terjadi. Salah satunya kayak tadi nyamping. Ya. Itu salah satu kode atau dikasih tahu sebelum itu terjadi dan Mbak Yayannya sendiri peka. Tapi dia cuman peka sama leluhurnya ini nih. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba, aduh mau ke sana tapi muncul aja kayak enggak deh, ntar aja deh gitu. Intuisi ya? Sebenarnya Iya, intuisi karena yang kalau dia diberikan. jalan nggak taunya lagi akan kenapa gitu. Oke. Seperti tadi, Ervan sepertinya sudah selesai Ya. menggambarkan sosok. Tapi aku padahal aku bukan tipe yang deket sama keluarga, Iya. kecuali keluarga inti aku ya kayak Iya. mama papa yang Iya. itu. Kalau nenek aku, mama aku Jawa, papa aku Cina. Itu nggak terlalu sering ngobrol atau gimana sih. Tapi eyangnya tuh bukan eyang langsung, ini eyang Jadi leluhur Oh, garis keturunan. Bukan yang langsung Bukan dari langsung, mama, ya mama, nenek papa. Oh, langsung. Tapi garis keturunan yang memang akhirnya biasanya memang ada satu sosok-sosok dari keluarga leluhur yang memang akan menjaga milihnya gitu, keturunannya. oke. Tapi aku sering tuh gitu. Dulu sempat juga nih dari Ancol. Terus kan ada jalanan yang naik ke atas tuh kalau mau ke Tanjung Priuk, Iya, Pecah tuh. iya, gitu iya. kan. Depan aku truk, gitu kan. Itu aku di belakang dia persis. Terus tiba-tiba gini, jangan di belakang truk kan, lewatin, gitu kan. Itu aku lewatin. Begitu aku lewatin, truknya mundur, nabrak mobil belakang. Itu dia. Sebenarnya ada intuisi, ada yang mengingatkan, menjaga Yayan artinya ya. Oke. Sosok yang sudah digambarkan oleh Ervan. Saya menangkap ada gambaran sosok
wanita ya, seperti tadi yang dijelaskan Tasya. Ya. Ini adalah sosok yang penjaganya, leluhurnya dari Yayan yang memang menjaga. Nah, Tasya, apakah selalu mengikuti atau berkeliling? Karena seperti kita ketahui kadang-kadang kan memang kalau penjaga dari garis keturunan leluhur itu dia tidak harus selalu berada di satu garis satu keturunannya, tapi dia berkeliling gitu. Iya. Kalau yang ini nempel, memang nempel. Memang mengikuti, dikhususkan mengikuti Yayan ya. Artinya, Karena sifatnya tuh mirip banget sama Mbak Yayan. Dia independen banget, perempuan. Ini aku bisa bilang dia, kalau orang Jawa bilang garwo. Itu jadi bukannya selir, tapi kayak istri keduanya, tapi yang terhormat gitu. Oh. Nah ini dia benar-benar yang, dia bagus banget itu. Kayak Ervan gambar tadi, berani, tegas gitu. Kayak walaupun gue perempuan, gue bisa nih. Oke. Tapi maksudnya Yayan sadar nggak atau hanya ini cuman selama ini maksudnya ketika mendengarkan seperti ada bisikan untuk geser samping atau apa, menganggap oh yaudah, atau tidak mencoba untuk mencari tahu? Enggak, karena kebetulan aku bukan tipe yang percaya hal-hal seperti itu. Aku percaya itu ada, tapi tidak percaya yang gimana-gimana tipenya gitu. Makanya sempat kalau adikku tuh lebih ke Jawa. Adikku tuh sempat ada yang bisa, misalnya dia bisa kemasukan, terus adikku bisa gitu. Tapi aku nggak bisa. Mereka bisa lihat, aku nggak bisa. Jadi aku ngerasa aku bukan orang yang terpilih untuk itu gitu. Jadi selama ini ngerasanya kalau memang ada bisikan atau gimana, ngerasanya ya sedang dilindungi saja, terlindungi aja. Cuma dikasih tahu aja. Gitu. Karena adiknya artinya, maksudnya secara garis keturunan artinya ada beberapa yang memang mempunyai kemampuan itu. Ada sih adikku kayak katanya ya, kan kita nggak bisa lihat. Iya. Dia sih bilang dia bisa lihat gitu, dia bisa lihat atau gimana dia bisa, cuman aku yang paling tidak tidak peka untuk hal-hal kayak gitu. Oke, di antara saudara sendiri ya artinya ya kita bahas ya. Tapi aku bisa yang misalnya gini, mungkin karena aku tidak percaya jadi aku lebih bisa ngatur. Kayak misalnya nih di rumah gitu kan, waktu pindahan rumah pertama itu berisik banget, sumpah berisik banget. Dalam pengertian berisik apa nih? Jadi pada saat aku tidur tuh bisa ada kayak suara pasir ke kaca gitu. Jadi pasir dilempar ke kaca tuh, pasir dari mana gitu kan. Dan itu hanya di jam-jam tertentu. Itu aku diemin. Sehari, 2 hari aku diemin. Hari ketiga aku samperin tempatnya. Misalnya yang nggak enak sebelah mana. Kalau takut misalnya depan kamar tamu kan? Misalkan gitu. Itu aku ngobrol. Kamu terusin, aku usir. Itu aku bilang, kamu terusin, aku usir. Kamu boleh duluan di sini, is okay, nggak masalah. Selama saya tidak ganggu, kamu juga tidak boleh ganggu saya. Tapi kalau kamu terusin, saya usir, karena ini rumah saya. Bentuk bentengi diri sebenarnya, dengan sendirinya bentuk bentengi diri sendiri. Abis itu stop. Cara ngomongnya aja persis sama Yayan. Kayak aku ngeperhatiin tadi si Eyang itu ngasih tahu aku yang jagain, aku yang kasih peringatan. Cara ngomongnya kayak Mbak Yayan tadi. Saya yang kasih peringatan, saya gini. Keras, bukan keras ya. Tegas, iya. Ini menarik sebenarnya bahwa memang sebenarnya dalam kehidupan kesehariannya ada saja. Ya dong, seperti kejadian tadi di rumah segala apa. Tapi mungkin karena yang akhirnya memang lebih memilih untuk menggunakan logika yang akhirnya berseberangan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, akhirnya ya komunikasi lakukan aja. Kamu berhenti, kalau tidak berhenti saya usir. Kita saling menghargai. Dan akhirnya malah memang itu sebenarnya komunikasi sudah terjadi di antara Yayan dengan makhluk-makhluk yang ada di area tersebut sebenarnya. Dia kan, Yayan nggak bisa dengar dia, tapi kan dia bisa dengar dia. Iya. Nice. Oke, Ervan, sosok wanita perempuan tadi ya yang sudah digambar ya? Iya, kemungkinan yang dilihat sama Mbak Yayan itu juga sosok yang sama ini pas waktu pengalaman dia pas zaman SMA. Iya, SMA. Ini adalah ilustrasi yang memang terjadi pada saat tadi yang menceritakannya. Jadi, nah sosok yang tadi sebenarnya pada saat di awal gimana nih? Pembahasan kita tadi belum lebih spesifik terhadap sosok yang dilihat atau perempuan pada saat SMA ya tadi ya. Itu gimana tadi? Nah ini yang Ervan gambarin itu sebenarnya Eyangnya juga. Jadi yang bangunin, yang menyadarkan untuk bangun itu Eyangnya. Jadi sebenarnya yang rep-repan yang meniban apakah Eyangnya? Sosok lain? Sosok lain. Nah Eyangnya ini kayak ngebantuin bangun biar hilang yang ini.
Jadi pada saat rep-repan sebenarnya adalah Yayan berinteraksi dengan makhluk lain, tapi seperti kita ketahui tadi ada sudah sosok penjaga yang mengusir dan Yayan terbangun. Sosok yang dilihat di samping adalah sebenarnya sosok penjaganya. Oke, jadi bukan sosok yang meniban sebenarnya, tapi sosok yang menjaga dan mengusir Ya. dari sosok tersebut ya yang meniban. Oke. Nah, tapi Yan, sebenarnya takut atau berani dengan keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau kamu sendiri? Tergantung, enggak. Lebih ke ya udah aja ya. Atau ya udah aja gitu. Karena Maksudnya ketika berada di lokasi, ketika orang bilang ini lokasinya angker segala apa, yang Anda ya lakukan? tidak mencoba, misalnya tempat ini serem loh, ya udah aku tidak berusaha untuk nantangin, ayo mana, tidak, Ya. ya udah karena memang sadar bahwa mereka ada gitu Ya. kan, ya udah gitu, tidak berusaha untuk yang coba aku pengen tahu dong, enggak gitu. Biasanya yang aku tantangin itu kalau berurusan sama diri aku sendiri, misalnya gini, aku sadar setiap kali aku tidur celentang itu aku pasti rep-repan. Aku punya ponakan gitu ya, ponakan aku tuh dia bisa yang sampai dia mau ke sekolah aja dia harus keliling sekolahan beberapa kali karena dia tidak bisa melihat sekolahannya. Yang sampai akhirnya dia harus telepon mamahnya, Bu aku nyasar loh di sini gitu. Padahal dia udah lewatin sekolahannya tapi dia nggak nyampe-nyampe. Ya, ya. Kan ganggu gitu ya, Ya, buat aku. Kayaknya agak menyusahkan hidup saya. Gitu betul ya, kalau sampai harus begitu kan kayaknya kok mengganggu sekali gitu. Ya. Tapi ponakan. Hei. Apa ya? Taruh dulu. Ini ya. Dan boleh kita taruh dulu. Boleh. Tar. Tasya apa? Nih. Tadi isinya Pak. Oke. Boleh. Boleh teman-teman di-clear dulu ini sambil hati-hati, Yan. Nggak ada. Aman. Oke. Saya deh. Ini yang Ya. Oke. Ada apa? Evan, sepertinya lagi ini. Bentar, Yan nggak kenapa? Aman? Aman. Aman ya? Aman. Oke. Ini kru, udah aman? Clear? Aman? Oke. aku mau mencoba mencari ya. Ya. Oke. Kenapa, Tasya? Bentar ya. Ya. Kenapa, Tasya? Nih, di sini ada perempuan Oke. dan dia ketawa-tawa dari tadi. Setelah menjatuhkan barang, aku belum pasti, tapi udah, maksudnya aku 90% yakin ini kerjaannya dia. Bentuknya ini bukan kuntilanak ya. Ya. Jadi perempuan dengan anehnya banyak luka di mukanya. Tapi bukan dari studio ini. Oke. Mungkin Ervan bisa bantu gambarin. Dan dia cuman ketawa-tawa, nih minggir ya. Dia cuman kayak gini nih. Tapi di posisi ini ya. Di sini ya. Dia cuman kata gitu. Dia bertanggung jawab. Iya. Ini kamu kalau mau ngomong, kalau mau bicara yang baik-baik, jangan mencelakai orang harusnya. Oke. Bentar. Tadi pada saat Tasya lagi menjelaskan sosok seperti ada, entah kenapa, Mbak, siapa namanya? Mbak, Kenapa? Kenapa kepalanya? Mbak, Kenapa kepalanya? Bisa bicara nggak? Mbak, Oke, dia belum masuk sepenuhnya. Mbak. Yuk, Bisa bicara? Udah bisa bicara? Kamu siapa namanya? tangannya kenapa seperti itu? Nari. Oke. Yuk. Kamu Bisa siapa? diajak bicara nggak nih? Bisa Kamu diajak bicara bisa nggak? ngomong nggak? Bisa. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Siapa?
Sekarwangi. Oke. Sekarwangi, bener? Kenapa? Mau ngapain? Ada apa? Mau kesini apa? Mau ngapain? Mau ada pesan? Mau ada pesan? Buat siapa? Kenapa? Apa? Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Walaupun nanti ada yang menusuk. Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Walaupun nanti ada yang menusuk. Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Ya. Terima kasih ya. Makasih. Baik, Terima ada kasih lagi? ya. Udah, yuk, Yuk. keluar yuk. Udah? Nah, Mbak. Mbak. Udah sadar? Mbak. Sadar? Udah. Oke. Mau minum? Butuh minum? Boleh dikasih minum dulu? Ya dikasih minum dulu biar Ya, netral. dulu, yuk. Bisa berdiri? Bisa berdiri, yuk. Oke. Sip. Teti. Soalnya ini gampang masuk lagi. Maksudnya gampang masuk lagi gimana? Dia Apakah memang peka, dia memang bolong. Oh, oke. Oke. Tasya tadi sempat bilang sosok yang berinteraksi tadi cewek, tiba-tiba dia penari. Iya. Tapi tadi ada satu omongan Tasya bahwa dia gampang berinteraksi, maksudnya emang bolong atau gimana? Iya, dia memang ini yang satu ini memang gampang banget masuk Oke. dan memang bisa. Oke, jadi memang ya menjadi mediator ya? Iya, mediator. Emang badannya mediator itu. Oke. Tadi Yan bilang adiknya ya? Kesurupan sempat Adikku, ponakanku. mediator atau ketempel secara tidak sengaja? Kalau adikku tuh, jadi mamaku tuh dulu pernah hamil tapi keguguran. Oke. Jadi dia yang masukin adikku. Oh, oke. Info yang aku dapat ya, Iya, iya. ibaratnya gitu. Kalau ponakanku, dia katanya memang bisa lihat. Jadi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, maka aku bilang, kamu bisa lihat boleh, tapi kamu harus kuat gitu kan. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya kalau dia tipe yang penasaran, kayak misalnya, set dia lihat apa, disamperin dia ikutin gitu loh. Itu yang mungkin mengganggu dia gitu kan gitu. Padahal maksud aku, ya udah kalau kita bisa lihat, ya udah lihat ya Belum udah tentu lihat harus aja, belum tentu harus diikutin Kejar, gitu ya. kan. Tapi Tasya tadi obrolan kita belum selesai. Iya. Tadi sosok perempuan Iya, yang perempuan. berdiri di situ. Kemudian tadi Tasya sempat bilang, kan saya nanya apakah dia yang memang melakukan gangguan-gangguan di studio ini. Sebenarnya seberapa besar sih Manifestasi. Iya, manifestasi dari kekuatan energi itu akhirnya bisa menggerakkan benda fisik yang akhirnya bisa mencelakakan kita sebagai manusia. Tergantung dia nyerap energinya siapa. Kalau ini kan kita posisinya kita rame nih. Iya. Kita nggak ada yang mungkin ada yang takut, ada yang biasa aja. Nah ini dia biasanya nyerap dari yang takut-takut ini. Oke. Semakin dia makan itu energi, semakin kuat. Mereka mengkonsumsi energi ketakutan manusia Iya, ya sebenarnya. takut, marah. Oke. Evan, Ya. tadi sempat mengabadikan juga dan kemudian menggambar. Mungkin bisa diperlihatkan juga. Ya, Oke, bentar. baik. Untuk yang kejadian pertama, di sini sebenarnya ada dua sosok ya. Tapi untuk yang pertama ini memang wajahnya tuh rusak. Baik. Jadi entah kenapa mungkin karena dia marah, nggak tahu marah ke siapa. Jadi secara acak aja dia suka mengeluarkan energi negatifnya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Boleh yang tadi sebentar? masuk. Sebentar. Yang pertama. Baik. Ya. Oke.
Jadi ini saat pertama kali tadi Tasya berdiri di sebelah sana dan kemudian mengatakan bahwa ini seperti ada sosok wanita, ya kan? Iya. Oke, dan dia berdiri di sini ya, penuh kemarahan ya tadi ya? Iya. Oke, penuh dengan kemarahan yang akhirnya memang membuat emosi dan entah kenapa ini yang terjadi. Oke, berikutnya silakan, sorry. Untuk yang kedua tadi yang masuk adalah sosok wanita juga. Cuma dia berpakaian seperti orang zaman dulu, cuma pakai kemben aja. Ya. Baik. Dan energinya cukup positif sih. Jadi dia sempat menyampaikan hal-hal yang baik juga ke Tasya tadi kan. Ya. Tadi ketika yang sosoknya berkomunikasi dengan salah satu panelis kita ya. Benar. Oke. Ini tapi dia energinya positif. Positif. Ya. Jadi berbeda dengan dua sosok itu berbeda sebenarnya ya. Berbeda. Oke, si perempuan dengan penuh emosi, dengan penuh amarah yang tadi Tasya lihat di area tangga adalah sosok yang berbeda dengan Yang masuk ke salah satu panelis tadi. ya. Baik. Siapanya si perempuan ini, aku ngerasanya dia ada hubungannya sama yang ada di sini. Tapi memang maksudnya bukan dari orang-orang di sini mau mengganggu kita, enggak. Ya. Tapi lebih ke dianya ini mau ganggu, tapi cukup kurang ajar sebenarnya. Itu kan Ya. bisa membahayakan orang gitu. Jadi makanya tadi aku samperin ke situ. Tapi ketika si salah satu tadi ada yang masuk ke panelis, dia hilang aja gitu tiba-tiba. Oke. Plok gitu. Karena ya mungkin yang ini jauh lebih Kuat. tinggi gitu. Baik. Irfan, ada apa lagi nih? Iya, kalau dari yang saya lihat emang di atas apa ya? Ada beberapa sosok yang cukup negatif, tapi belum berbentuk juga, masih kayak bayangan aja. Oke. Dan dia emang sedang nontonin kita gitu loh. Karena ini kan semakin malam, semakin larut, sosok-sosok itu juga makin aktif. Ya. Jadi mereka cuma ada orang cerita horor, Ya. seolah mereka menyadari kalau kita sedang membicarakan mereka dan itu terpancing. Ya, Mereka kembali lagi. datang. Ya, kembali lagi dengan obrolan kita bahwa mereka ini hobi sekali untuk mengkonsumsi energi ketakutan, sehingga mungkin ketika kita membahas cerita-cerita horor yang memang ada sebentuk energi rasa takut yang akhirnya membuat mereka menambah makanan atau konsumsi buat mereka yang akhirnya mereka bermanifestasi lebih kuat ya sebenarnya. Meskipun memang belum sekuat itu, baru berbentuk cahaya hitam aja ya. Ya, Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga rasa ketakutan kadang-kadang terjadi ketika kita berada dalam dunia nyata dan kemudian teman misteri kita membuka sosial media dan video-video yang beredar saat ini pun menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu, dan akhirnya memang menjadi viral. Banyak orang merasakan ketakutan, tapi di balik itu sebenarnya bisa saja video tersebut hanyalah sekedar rekayasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saat lagi saya akan mengajak teman misteri di rumah untuk sama-sama menyaksikan video yang memang sempat viral di sosial media mengenai makhluk tak kasat mata. Kita sama-sama saksikan video yang pertama. Oke, sebuah video yang mengatakan merekam sundel bolong ketika sedang menelusuri rumah kosong, ya kan? Yayan, kalau selama ini melihat video-video mengenai keberadaan makhluk-makhluk di sosial media kan saat ini banyak ya. Responnya ini gimana biasanya? Apa ya? Percaya atau Percaya, cuma kadang mikirnya ada yang enggak juga. Ya. Dalam arti gini loh, kayak tadi dia ini kok iseng bener, kita sebagai manusia kok iseng banget. Lebih ke situ, lebih kok kita iseng ya. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka punya dunianya sendiri dan kehidupannya sendiri gitu kan. Karena kalau di agama Yayan kan bahwa semuanya akan dibagikan nanti setelah Isa datang. Berarti kan semuanya memang masih di sini gitu kan, gitu loh. Jadi ya udah, kita nggak perlu ganggu mereka sebenarnya, dan kita tidak perlu serakus itu untuk misalnya mencari tahu untuk dan mencari segala macam. akhirnya hanya untuk konten gitu kan mereka gitu. Oke. Sebenarnya lebih ke situnya sih. Bagaimana dengan
Tasya dan Ervan. Kalau aku ini rekayasa, bukan sosok sundel bolong beneran. Karena satu, sundel bolong tidak sebersih itu ya. Itu tadi yang keluar kain putih. Kain putih lewat. Jadi kayak manusia pakai daster putih gitu Ya. diliatin. Dan kok ya pas banget, dia pas begini gitu. Terus muncul tiba-tiba. Oke. Jadi kalau buat Bukan. aku itu bukan. Sosok sundel bolong seperti narasi yang ada dalam Iya, iya. video. Ervan. Ya, sama seperti Tasya, jadi itu hanya rekayasa. Namun ada satu yang menarik nih kamu. Apa itu? Ervan? Jadi saya melihat kayak ada yang merangkak di video tersebut. Tapi malah sebenarnya tidak terekam secara kita yang awam ya untuk melihatnya ya. Energinya juga cukup kuat di rumah Kosong tersebut. ya. Oke. Pas bagian awal tadi atau bagian Pas tepat di lorong pas yang dia mengatakan ada sundel bolong muncul. benar. Oke, baik. Dan berikutnya juga saya akan mengajak ada beberapa foto yang akan ditampilkan dan ini juga beredar sosial media. Mungkin kita akan sama-sama melihat foto yang pertama terlebih dahulu. Baik. Ini kita lihat di dalam lingkaran itu seperti ada wajah yang terbentuk padahal orang sedang memfoto tapi ada tampilannya. Baik, Tasya atau Ervan bisa langsung berkomentar mengenai foto ini. Jelas bukan. Hah? Jelas itu bukan ya. Pantulan? Iya, orang mungkin berembun jadi Iya. nempelin di kacanya, jadi membekas bekas kulitnya. Oke, jadi memang itu adalah pantulan ya, pantulan atau sisa minyak atau dalam bagian wajah ya. Benar. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Ada Ridwan Yarbo. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Muhammad Ridwan Yarbu, pengemudi ojek yang selalu diikuti oleh sosok kakek misterius. Teman-teman panelis silakan duduk. Baik. Mas Ridwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium untuk menceritakan pengalaman bisnisnya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Ervan, kepada Yen, dan juga kepada panelis kita. Sekaligus juga mengingatkan bahwa Mas Ridwan sudah mengirimkan gambar ya. Iya. Dan Ervan akan menggambarkan energi atau sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan Mas Ridwan bercerita. Pertama, selamat malam semua. Ya. Kisah saya ini berawal dari saya sama teman saya dalam perjalanan pulang dari Gorontalo Ya. menuju Manado pada malam hari sekitaran jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam sudah sekitar 1 jam perjalanan, itu kan kita capek. Ya. Jadi kita istirahat di lokasi yang sudah saya kirimkan itu. Jadi foto tadi adalah foto-foto dari lokasi tempat Anda berhenti ya? Iya. Oke. Nah, sambil kita istirahat ngobrol-ngobrol berdua, tiba-tiba ada teman saya tuh lihat dari arah depan gitu, ada yang jalan gitu kemari. Oke. Nah, sekitar 100 meter ada yang jalan. Dia nepok, "Wan, itu apa?" Saya bilang, "Mana?" "Itu yang lagi jalan kemari. Orang apa?" "Orang kayaknya." Gue nengok. Tapi kan 100 meter. Ya. Tapi jalannya cepet gitu. Jalannya cepet. Dekat ya Iya, artinya ya? jalan mendekat ke kita. Jalan mendekat ke kita gitu. Setelah kurang lebih 50 meteran, Ya. nampak sosoknya gitu. Nah, sosoknya itu kambing, Ya. tapi jalannya mundur, kepalanya di belakang. Oke. Nah, terus sama kakek-kakek, bajunya kakek-kakek, celana pendek, bajunya putih, pakai itu apa namanya, topi buat orang ke sawah gitu. Capek. Caping. Nah, pakai caping gitu. Tapi matanya merah, mukanya rusak.
jalan dekat ke kita, udah semakin dekat. Teman saya, ih Man, itu kok bentuknya gitu. Udah, cabut yuk. Oke, kita langsung cabut. Nggak lama dari situ, sekitar setengah jam perjalanan, ternyata salah satu dari sosok itu ngikutin kita berdua. Kakek-kakek itu ngikutin kita. Tiba-tiba ada sosok kelewat gitu di depan. Nyebrang. Nah, Oke. di tikungan gitu pas dilewatnya. Kita kaget, saya kaget, ngerem mendadak. Ya. Jatuh. Temenku, bodo amat gue udah sakit-sakit gini, lu malah ngomong kayak gitu. Ya. Nah, udah kita istirahat kan, baru habis kecelakaan, parkirin motor, ngecek motor, apa semua, lihat periksa luka, ada satu warga nyamperin. Ya. Nah, emang dari mana? Nih si bapak nanya sama kita. Saya jawab, dari arah Gorontalo Pak, mau pulang ke Manado. Tadi sempat berhenti nggak? Si bapaknya nanya. Iya berhenti di situ di depan sungai itu yang. Terus ngeliat apa di situ? Ngeliat tadi ada sosok kambing sama kakek-kakek mau nyamperin kita, mau kita kabur. Dia bilang kakek-kakeknya, beruntung kalian bisa lari. Kenapa memangnya? Yang situ. Nah, untuk mitos di daerah sana ya, itu namanya hewan itu katanya kalumba. Nah, hewan namanya kalumba. Itu kalau udah itu istilahnya piaraan orang gitu. Oke. Nah, piaraan dukun gitulah. Ya. Kalau orang yang ditargetin itu kemungkinan lolos kecil. Lolos itu dalam artian adalah hidup. Kemungkinan hidup kecil. Baik. Tapi kalau dia nampakin diri Ya. secara tidak langsung, berarti dia ada yang dia tertarik dari salah satu antara kita berdua. Oke. Nah, aura kamu. Kakek pakai baju putih, pakai topi caping. Orang sini kali mau minta tolong. Ya. Singkat cerita nih, istri saya dari keturunannya, dia kan dari keturunannya itu ada yang jaga. Ya. Nah, ada penjaganya. Jadi si kakek ini tertarik sama saya, cuma nggak bisa masuk Karena ada yang rumah. menjaga dari Karena istri Anda. ada yang menjaga dari istri saya. Jadi si yang penjaganya ini ngomong sama istri saya bahwa yang ada di depan pagar itu yang ngikutin saya. Oke. Mau ngikutin saya, cuma nggak bisa masuk karena nggak diizinin Ya. sama yang jaga. Nah, sampai sekarang pun sosok itu ngikutin saya terus. Ya. Sampai sekarang. Cuma nggak bisa ketika saya lagi sama istri saya atau saya lagi sendiri, bisa dekat. dia nggak bisa dekat. Ya. Nah, Tasya, sosoknya lagi berdiri di antara saya dengan Ridwan nggak sih? Enggak, di sini. Di situ? Di sini. Oke, baik. Jadi dia berada di situ. Nah, Tapi memang sebenarnya nggak jauh kalau yang aku lihat ya Ridwan. Dia tuh nggak sejauh itu. Jadi dia paling tidak mungkin mendekat 1 meter di depan Ridwan. oke, nggak mungkin berada di sekitar sini, sekitar gitu. Tapi mungkin boleh di screening terlebih dahulu. Boleh. Tasya, silakan, Ridwan. Boleh pinjam Perhatian. bukunya. Oke. Sebenarnya ada
itu dia ya, sebenarnya ada satu sama ada yang menjaga gitu. Kalau dari sisi istrinya itu ada yang menjaga Yang dari tadi garis belajar keturunan. tuh kamu ya? Iya. Begitupun juga sama seperti Yayan gitu kan. Kalau itu bukannya setiap orang Pasti ya? ada Pasti memang. ada ya. Memang ada yang Pasti menjaga, ada. tapi apakah dia spesial untuk menjaga satu orang atau Oh, dia berpindah-pindah kan sebenarnya kan. Makanya tadi juga. Oke. Rituan ini dia bukan aura ya, pagernya tuh cukup kuat. Dari dirinya atau Dari dirinya sendiri pagernya cukup kuat. Terus mungkin itu yang membuat dia jadinya tertariknya itu niatnya untuk diambil ilmunya sebenarnya. Oke. Karena menurut si kakek ini ilmu kamu berguna buat dia bisa bikin dia semakin kuat. Cuman karena dari istrinya punya penjaga yang cukup kuat juga, kamu aman. Jadi sebenarnya selama ini yang bantuin jagain tuh juga salah satu dari istri juga. Oke. Tetapi dia sendiri pun pagernya kuat. Sang kakek itu negatif atau positif sebenarnya? Negatif. Negatif. Makanya sebenarnya dari apa yang pernah dipelajari oleh Ridwan yang sebenarnya untuk membentengi diri atau menjaga dirinya. Ini dari tadi ya, ini Berarti apa ada sih jatuh-jatuh terus? garis belakang. Sebenarnya akhirnya malah berpengaruh ya terhadap dirinya, tapi ada satu sisi dari keluarga istri yang menjaga ya. Iya. Oke. Ervan sepertinya sudah selesai Ya, menggambar. Mungkin Ya. bisa diperlihatkan. Baik. ya dari yang foto yang dikirimkan Ridwan. Ridwan, jadi saya melihat ada sedikit berbeda. Jadi di sungai itu saya melihat kayak ada siluman ular sih. Baik. Siluman ular dan mungkin dia berkuasa di daerah situ. Saya entah ada hubungannya apa tidak dengan kakek itu. Dan ada satu lagi yang mungkin bisa disebut sosok yang kambing itu. Ya. Dan itu emang sosok yang langka juga, nggak bisa ditemuin dengan mudah. Ya. Apalagi di Jawa ini. Oke. Masih ada yang mau ditambahkan? Ini kakek ini ya sebenarnya mungkin itu salah satu manifestasi dari ilmu. Jadi kalau diajak ngomongnya juga nggak bisa. Jadi dia bawaannya aja gitu yang bikin kita tahu bahwa oh ini orang Ada. sosok orang ilmu gitu. Oke. Itu dia mungkin menunjukkan ketertarikan kepada Ridwan karena sosok itu adalah hasil manifestasi dari ilmu. Akhirnya dengan ketertarikan dulu Ridwan pernah ngilmu lah istilahnya belajar. Berarti yang nyari itu ya? Ya, nyari, ya. iya. Belajar, Belajar. bukan dapat dari keturunan. Ya ada yang mau ditanyakan kepada Mas Ridwan kalau dari mendengarkan cerita apa yang terpikirkan oleh Yayan sebenarnya? Ada nggak? Tujuannya Tujuannya ngilmu pada apa? saat belajar itu Apa? keinginan apa yang kamu mau atau rasa penasaran apa yang kamu punya? Pertama istilahnya untuk jaga diri lah. Oke. Jaga diri. Terus di situ kan ilmu itu kita bisa gunain untuk pengobatan. Oke. Istilahnya pengobatan dalam hal-hal gaib gitu. Jadi saya mempelajari dari segi pengobatannya. Oke. Jadi tujuannya adalah sebenarnya tujuan yang baik, batasi tapi sekaligus membantu orang lain sepertinya. Ini Kenapa? Mbak Tasya? tadi yang Aci ya? Mbak Aci, Heeh. jangan bengong, kamu udah ditempelin lagi. Tempelin sosok apa, Tasya? Kakek-kakek ini, Oke, malah mencoba untuk ya berkomunikasi gitu atau mencoba untuk menempel ke sana. aku di sini sebentar ya. Ya, oke. Sambil Tasya mungkin Jagain Aci. jagain Aci terlebih dahulu. Nah, tapi sosok kakek itu Kakek, yang dari tadi mencoba untuk kamu ini. ngerasa nggak? Badanmu sakit nggak? Oke. Jangan bengong dulu ya. Tahan dulu Karena ini fokus ya. Aci ini bolong banget badannya. Oke.
sensitif banget. Sensitif ya, gampang sekali ya. Tapi ini sosok apa ya? Kamu Yang nih udah dirasakan? setengah-setengah sebenarnya. Setengah masuk, setengah enggak. Kamu ngerasain apa? Kayak dia nggak punya kaki aja, cuma ada kaki, cuman dia begini nih dua-duanya nih. Kebalik ke belakang. Kebalik ke belakang. Itu salah satu yang ditunjukin, yang dirasain tuh kayak kambing. Jalan ke belakang tadi ya. Oke. Kaki kambing, tapi Jalan mundur. mau masuk, tapi kan nggak bisa. Tapi kan nggak bisa. Apa ya tadi? Oke. Ya ini emang agak bahaya karena ilmu ya. Iya. Ini kita ngomongin ilmu. Nggak bisa masuk ke aci karena memang ya beda formnya, bukan Iya. manusia ini kan. Nggak usah ganggu-ganggu deh. Kalau mau Oke, ngomong ada. bisa Iya. bicara langsung, nggak usah lempar sana lempar sini, jatuhin sana jatuhin sini. Oke. Oke, ini sebenarnya tadi apa yang Aci sebutkan sebenarnya artinya menggambarkan sosok tadi apa istilahnya Mas? Sorry. Kambing gitu. Ya kambing itu apa tadi istilahnya? Kalumba. Kalumpa. Kalumba. Kalumba. Oke, itu. Kalumba. Kenapa? 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 Apa? Bentar ya. Apaan? Apaan? Pak Aci jangan bohong dulu ya. Aci. Sorry. Permisi. Eis. Aman. Space. Oke, Mas Ridwan sendiri gimana? Akhirnya dengan melihat keberadaan itu dan kakek itu, sebenarnya apa sih yang Mas Ridwan rasakan? Apakah ada efek terhadap fisik Mas Ridwan atau tidak? Kalau efek secara fisik, kalau dia agak sedikit jauh dari saya nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau dia, misalnya saya di sini, dia di tempatnya Mas Revan gitu, Ya. itu badan saya agak berat gitu. Oke. Nah, macam mau untuk gerak itu agak susah. Oke. Lebih jadi sakit-sakitan kah atau enggak sebenarnya? Kalau sakit itu nggak, cuma badannya agak nggak enak gitu. Oke. Nah, terus kalau memang saya rasa dia udah kayak gitu, ya udah saya tinggal cuma diam, dia hilang. Oke. Menghilang tapi sebenarnya belum tentu Iya. menjauh ya. Ah. Baik. Oke, baik. Mas Ridwan, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalamannya di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Mas Ridwan untuk boleh kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Silakan. Selamat malam. Malam. Baik. Dan teman misteri, bahwa kita perhatikan dari kisah Mas Ridwan sendiri. Memang sebenarnya ketika kita bertujuan baik, tapi ternyata ada satu faktor eksternal yang tidak bisa kita atur yang malah menunjukkan ketertarikan dari niat baik kita dan bisa berdampak buruk terhadap diri kita. Itu yang perlu kita waspadai juga. Medium kita yang kedua pada malam hari ini ada Putri Herdiana. Selamat malam Putri, silahkan duduk. Silakan duduk. Putri Herdiana, pekerja paruh waktu yang rumahnya dihuni oleh keluarga tak kasat mata. Oke, Putri, terima kasih banyak atas waktunya di malam hari ini di Medium untuk membagikan pengalaman misteri Anda. Saya persilahkan untuk bercerita kepada Tasya, Irfan, Yeyen, ke-30 panelis dan juga teman misteri di rumah. Ya, malam semuanya. Aku mau bagi kisah aku sih. Jadi yang aku sempat beberapa kali ngeliat, cuma emang kayak nggak
terlalu benar-benar nampak sih, kayak ada suara atau cuma kayak ada yang lewat-lewat aja. Nah, pernah satu kejadian, jadi aku lagi waktu itu ada job di luar kota, itu seminggu atau 2 minggu gitu kalau nggak salah. Nah, aku meninggalkan rumah, meninggalkan keluargaku karena aku ada job itu kan. Nah, terus sebenarnya aku 2 minggu kemudian baru bisa balik, tapi karena memang itu sempat di hold gitu acaranya, jadi aku diperbolehkan pulang sehari 2 hari. Gitu, aku balik lagi ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta memang aku sengaja nggak cerita ke keluarga aku. Nah, setelah itu aku balik, ya gimana sih, kita mau kasih surprise gitu kan. Nah, udah pas sampai di rumah seperti biasa aja keluarga aku, tapi mereka nggak kayak kaget gitu aku tiba-tiba pulang. Karena jadwalnya lebih cepat kan, terus mereka nggak nanya gitu, hai kamu udah masuk, disuruh masuk aja gitu kayak biasa. Udah, karena aku emang nyampenya malam, aku istirahat. Terus dari situ besokannya ya udah kayak suasana biasa aja, kayak adik aku sekolah, terus papaku kerja. Nah, jadi di rumah tuh kadang aku ngelihat mama, terus kadang kita makan di dapur bareng kayak gitu. Udah sehari itu lewat kayak seperti biasa. Besokannya aku ya kayak biasa nyari mereka gitu kan, atau ada adik aku atau ada keluarga aku yang lain. Pas aku nyari tuh nggak ada. Di situ baru aku ngerasa aneh, loh pada kemana gitu. Ya aku telepon aja kan. Pas aku telepon, aku ngecek handphone, loh kok nih ada WA yang dari kemarin aku nggak baca. Pas aku cek, mereka udah nyamperin aku ke kota tempat aku kerja. Gitu, itu ada saudara aku di sana. Jadi Anda ada pekerjaan di luar kota yang menuntut Anda tinggal di sana. Anda dapat day off atau hari libur, Anda memutuskan untuk balik ke rumah, bertemu keluarga, dan seperti Anda menemukan keluarga, tapi baru sadar besokannya ada WA bilang mereka ke kota yang tempat Anda bekerja. Di sana kan kebetulan ada tante aku juga, ada keluarga juga, jadi mereka udah nginep dari kemarinnya yang aku udah dateng. Sedangkan aku udah ketemu mereka kemarin. Siapa yang Anda temui di rumah? Menjadi pertanyaannya. Jadi artinya sebenarnya mereka yang Anda temui di rumah bukan keluarga asli Anda. Makanya itu agak aneh juga sih. Baik. Tasya, mungkin sebelum kita lanjutkan, boleh screening dulu terhadap Putri? Boleh silakan, Putri. Tatapannya tiba-tiba berubah, kayak bukan dia juga. Nanti balik, jadi kalau ditatap gini ada dianya, nanti tiba-tiba dia berubah tatapannya kayak bukan dia. Maksudnya gimana? Kayak ada sesuatu yang lain yang menutupi badannya. Energi atau? Bawaannya sih ini, bawaannya juga keras. Kamu orang mana? Ambon. Ambon apa? Ya ini bawaannya laki-laki, tapi matanya aja ini yang kelihatan. Jadi bukan kalau kayak kalian tadi kan di seluruhnya. Kalau ini nih matanya kelihatan dari matanya dia. Jadi aku bukan lihat ada sosoknya, tapi ada di dalam dia. Terpancar dari matanya. Sosok yang menjaga. Sosok yang menjaga artinya. Tapi yang menjadi rasa penasaran adalah siapa sosok sebenarnya yang ditemui di rumah ketika keluarga tidak ada. Tapi sebelum itu Ervan sudah selesai menggambar karena Putri juga sempat mengirimkan beberapa gambar. Iya. Boleh diperlihatkan kepada kamera. Baik.
Putri, ini area rumah artinya ya? Iya, kalau tangga tuh aku sering denger emang kayak ada orang naik turun gitu. Oke. Pas aku cek Tapi nggak Anda ada. takut untuk melihat itu ya? Iya takut. Oke, baik. Emang kadang aku ngeliat kayak lewat gitu. Cuma aku nggak ngeliat kayak secara jelas karena aku emang penakut sih. Jadi kalau udah kayak ngerasa nggak nyaman aku udah langsung. Ini area rumah artinya ya? Iya. Area rumah. Anda di lantai 2 tidur kamarnya? Atas. Tasya, sosok yang menjaga artinya baru terlihat dari area mata terpancar ya. Tapi artinya sosok ya seperti tadi kita ngobrol ya, sebenarnya setiap orang bukannya punya penjaga ya. Pada dasarnya setiap orang pasti punya penjaga gitu, baik dari keturunan leluhurnya. Tapi apakah dia selalu stabil mengikuti atau tidak? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sosok siapa yang sebenarnya ditemui oleh Putri di rumah ketika itu terjadi? Nah ini berhubungan sama yang Evan gambar, itu kan sebenarnya itu ada sejenis, aku mau bilang genderuwo, itu juga bukan genderuwo ya, tapi hampir sama kayak genderuwo itu bisa mengikuti badan kita gitu. Jadi maksudnya bisa berubah jadi kita. Terus kalau yang ini punya sifat yang sama, dia bisa mengikuti badan juga. Kenapa kamu? Takut. Kenapa Put? Kayak ngerasa merinding gitu. Nah ini tuh sosok inilah yang mengikuti orang tuanya Putri. Orang tua? Iya, yang dia temuin di rumah itu. Dan sebenarnya sosoknya ada banyak. Jadi apa ya bahasanya ya, kalau Menyerupai orang tuanya Putri pada saat Oke. Putri nggak ada. Putri sendiri ada gangguan-gangguan lain kah? Enggak sih, cuma pernah denger aja kalau di bagian rumah mana gitu kayak Ya. kalau di taman tuh suka ada sosok tapi nggak kayak orang rumah malah. Taman luar? Luar. Oke, taman luar. Itu malah lebih kayak ada orang masuk tapi aku kira kan orang ya. Ya, ada tamu berkunjung gitu. bukan pikirnya. Terus Oke. aku panggil misalkan papaku, "Pak, itu ada siapa?" Terus pas papa lihat nggak ada kayak gitu. Tapi sosoknya tuh nggak ngadep depan sih. Cuma agak serem gitu. Oke, baik. Nah, kemudian juga dari sisi itu ya akhirnya membuat kamu juga menjadi lebih takut nggak sih ketika berada di rumah? Iya. Dengan setelah kejadian itu? Iya, aku malah emang untungnya aku banyak kerjaan juga gitu Iya. kan. Jadi aku jarang ada di rumah. Makanya aku ngehindarin di rumah situ sih. Reaksi orang tua ketika mendengar? Pas pertama mereka nggak percaya. Terus aku kasih tahu, "Mama, Kakak udah balik dari kemarin," gitu. Aku kasih tahu, aku cerita. Terus ya udah kita habis dari situ doa di rumah sih. Lebih ke doa-doa aja. Tapi orang rumah tidak pernah mengalami seperti itu? Kalau ngalamin iya kayak barusan ngelihat adik kok ada di situ. Oh, jadi kamu pun juga atau siapapun juga diserupai? Iya, Oke. ngelihatnya tapi kayak kasat-kasat aja dan itu orang-orang kita juga kalau di dalam rumah. Kayak kita juga gitu. Mungkin bisa mengikuti gayanya Yayan ketika ada yang mengganggu. Kalau kamu mengganggu, saya usir. Gitu kalau gitu. Tapi itu berefek nggak sih sebenarnya? Ngefek, tapi tergantung ya. Ya, maksudnya tergantung. Kalau Yayan Iya. kan memang punya bentengnya sendiri gitu. Selain Dari itu sisi- juga cara kita ngomong itu bukan berarti kayak kalau kita ngomongnya tegas tapi dalam hatinya takut, ya mereka kan juga ngerasain. Iya, betul. Jadi itu sebenarnya apa niatnya kita ngomong itu yang dilihat mereka. Oke. Apa yang dari kita ucapkan dari dalam hati itulah sebenarnya menjadi Iya. menjadi apa yang mereka dengar gitu. Kalau kita ngomongnya juga ragu-ragu antara takut nggak takut, ya mereka juga makin-makin. Ya. Oke. Sama Good. kalau marah kali ya, karena aku pernah tuh anak aku jatuh, dia nggak ada apa-apa, Ya. dia bilang, "Mami, aku jatuh dari tangga kayak ada yang nyelengkat," bilang gitu. Aku samperin tangganya, "Berani ganggu anakku lagi, lihat aja," gitu. Emosi sebagai orang tua. Ya, emosi. Abis gitu anakku tiap ada apa-apa, aku bilangin mamiku loh, Aman. aman. Oke. Berani dia ya. Dengan emosi. Kenapa Tasya? Begini. Anyway. Bud, ada pengalaman-pengalaman lain mungkin yang dialami sama kamu dalam keseharian? Ya paling banyak di rumah aja sih. Malah paling banyak di rumah ya? Selama ini kita biasa... Itu nyala itu. Aduh. Ini Pak. Udah.
Iya, ini masih kelakuan perempuan yang tadi ini, yang awal. Ya. Ini sebenarnya cukup kuat ya, ini bisa begini. Tapi Berarti gitu, banyak JJ abis ngelakuin apa dia hilang gitu. Nggak pernah mau beneran marah ke depan Ya. kita gitu. Oke. Ini masih area rumah ya? Iya, Ini area mana? Mungkin bisa Itu pintu. dijelaskan sambil saya memperlihatkan pada kamera. itu kamar juga sih, cuma kamar yang suka jagain rumah. Ya. Itu pintu belakang deket tangga tadi, nggak jauh. Oke. Sosok apa? Itu Saya cewek. lihat kayak suara-suara turun tangga, terus kalau yang dari situ ya suka ada yang keluar masuk gitu Keluar masuk. juga. Lalu lalang seperti itu. Kayak ada aku tapi bukan gitu. Sebenarnya kalau yang tinggi-tinggi tadi aku pernah loh kejadian. Jadi aku waktu itu ngontrak ya. Aku kan udah berkeluarga sekarang. Terus suamiku ngomong gini aja pas ninggalin aku, kamu kalau mandi jangan lepas semuanya ya gitu. Aku cuma dikasih tahu kayak gitu aja karena dia tahu aku penakut kan, aku ditinggal sendiri. Jadi dia cuma bilang jangan lepas semuanya. Emang kenapa kan gitu? Gak apa-apa, jangan lepas semuanya aja. Oke. Nah dia pernah katanya ngeliat bayangan aja sih, kayak tinggi gede banget gitu. Tinggi gede. Dia cuma bilang kayak gitu aja. Seterusnya aku nggak tahu, aku nggak diceritain lebih detailnya karena aku takut kali ya. Aku sendiri. Tasya, sosok apa? Nggak, sebenarnya tinggi besar itu bukan, mungkin kalau suaminya Mbak Putri pikir itu genderuwo, karena genderuwo tuh tertarik banget sama perempuan. biasanya. Iya. Nah cuman yang ada di Mbak Putri ini yang tinggi besar itu justru sebenarnya penjaganya dia gitu, tapi memang ada masuk di dalam, kayak tadi gini, pas aku mau ngelihat Mbak Putri, dia akan masuk ke dalamnya karena dia akan bentengin itu, nggak mau dilihat, nggak mau dilihat ke dalam. Tapi kenapa tuh? Aci, iya. Makanya Kenapa Aci. Aci? Kenapa Aci? Astagfirullahaladzim. Udah. Misi. Ci. Aci. Siapa ini?
tempat kita berada atau kebetulan sedang bermain atau ini atau gimana? Dari tempat kita emang ada di sini, dan karena Acinya juga mungkin dia tadi kan dia udah berkali-kali kemasukan, dia udah capek badannya, dianya juga jadi nggak fokus, bengong-bengong, jadi mudah banget dimasukin terus. Oke, saat ini Aci memang sudah kita bawa keluar dari studio dan kita akan minta untuk teman ini ajak ngobrol sehingga tidak blank ya, atau tidak kosong, sehingga bisa menjaga kondisi dari Aci itu sendiri. Baik, Putri, terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk berbagi pengalamannya di Medium pada malam hari ini. Dan juga memang artinya kalau tadi berdasarkan hasil gambar Ervan di lokasi rumah, ada satu di tangga, ada juga di area pintu belakang. Yang mirip adiknya. Tadi saya sudah sempat menanyakan pada Yan apakah keberatan untuk dibacakan kartu tarot oleh Tasya. Yan tidak keberatan, saya persilakan mungkin. Yan, boleh sebelah sini, silakan. Oke, Yan di shuffle. Berapa kali? Terserah, sepengen stop. Jangan sampai berantakan ya. Jangan. Nggak apa-apa. Ya. Berapa kartu? 3. Sudah ada 2 kartu yang keluar dengan sendirinya, artinya tinggal 1 kartu yang bisa dipilih ya Tasya, betul ya? Silakan. Pilih salah satu. Hasilnya boleh di WA nggak? Oke. Ini kartu yang pertama. Ini lebih ke keuangan. Keuangannya Kak Yayan di sini dalam titik cukup aman gitu. Oke. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Udah pokoknya semuanya tuh udah tinggal apa yang ditabur udah dituai sekarang. Terus di sini ada kartu kedua. Ini artinya Kak Yayan ini orangnya ngelihat segala sesuatu tuh hitam dan putih, nggak pernah abu-abu. Dan ini emang selalu dia terapkan dalam kehidupannya, semuanya bukan berarti tidak memikirkan orang. Jadi ini kalau di kartu kan ada 2 orang di bawahnya ya. Walaupun dia mengambil keputusan dengan sendiri, dengan yakin, tapi dia mikirin tuh orang-orang lain tuh di sekitarnya, kalau dia ambil keputusan ini gimana ya efeknya gitu, tetap dipikirin ke situ. Jadi independennya Kak Yayan ini bukan egois, dia tetap memikirkan ke yang lain. Nah yang terakhir, kartu yang terakhir ini artinya sebenarnya Kak Yayan udah mendapatkan apa yang dipengenkan dalam hidup. Gitu. Ini kan kartunya dia pegang dunia ya. Jadi apa yang sudah dilakukan, ada dua tongkat di sini, tiang, itu sudah nancep semuanya. Apa yang dipengenin udah ada, tinggal ngejalanin aja sampai akhir nanti. Amin, 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 amin. Kartunya bagus-bagus ini. Amin, amin. Yayan, terima kasih banyak atas waktunya di Medium pada malam hari ini. Tasya, terima kasih banyak. Ervan, terima kasih banyak. Para panelis, terima kasih banyak juga. Dan yang pastinya, teman misteri, terima kasih banyak. Dan sekaligus juga selalu mengingatkan bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah yang akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.